Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsa rasul bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya rabbul izzati wa rabbul alamin wa rahmatan lil alamin wa adam amir mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimanakah awal mulanya Allah menciptakan Nur Muhammad. Apakah yang dimaksud dengan Muhammad dan Nur Muhammad? Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan walaupun sedikit saja, mudah-mudahan untuk menambah wawasan kita, menambah referensi kita dalam hal kita mencari pengetahuan tentang ilmu Allah, insya Allah. Sebelum kita membahas, seperti biasa kita memberikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini. Dan tidak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan Allah yang disempurnakan Allah, menjadi panutan kita, suri tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Baik saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan Muhammad dan Nur Muhammad? Nah, insya Allah sudah saya tuliskan contoh-contoh tentang penjelasan Nur Muhammad ataupun Muhammad. Ini penjelasan dari saya secara sederhana saja. Pada waktu Allah sendirinya ini, Allah ini mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Kemudian Allah itu mengatakan lagi di dalam dirinya, akulah Tuhan, tiada yang ada selain aku, tiada yang nyata selain aku, dan tiada kenyataannya selain aku saja yang ada pada waktu itu. Di waktu itulah kalimat la ilaha illallah, tiada yang ada selain yang ada ini, Allah saja yang ada pada waktu itu. Belum ada Muhammad, belum ada nurnya, belum ada siapa saja. Kemudian Allah mengatakan di dalam dirinya,
aku adalah Tuhan, lalu aku akan menciptakan makhluk supaya dan agar aku ini mau dikenal, kata Allah pada waktu itu. Kemudian Allah itu menciptakan nurnya sendiri, dari dirinya mengeluarkan nurnya, sehingga turunlah nur Allah. Inilah nur Allah. Nih, nur Allah ini. Di dalam nur Allah ada yang namanya Muhammad ini. Di dalam nur Allah ada yang namanya Muhammad. Inilah Muhammad. Yang kita bahas ini bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad pada waktu itu yang tidak ada jasmaninya, tidak ada wujudnya dan tidak ada fisiknya. Bukan wujud, bukan fisik maksudnya pada waktu itu. Kemudian di dalam nur Allah ada Muhammad. Allah menciptakan Muhammad dari nurnya sendiri, dari nur Allah. Sebab Allah ini bukan nama, Allah itu bukan zat, Allah itu bukan sifat, Allah itu bukan af'al, Allah itu bukanlah asma, tetapi Allah menciptakan zatnya, sifatnya, af'alnya, asmanya, maka terjadilah yang namanya Muhammad. Makanya saya mengatakan itu Muhammad inilah yang disebut dengan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Terciptalah Muhammad ini. Sehingga di dalam nur Allah, di dalam nur Allah, Muhammad ini mengakui dirinya Tuhan. Kan begitu? Nah, ini menurut daripada hasil pengetahuan dari saya ataupun hasil yang saya dapat pada waktu saya mi'raj itu. Makanya saya jelaskan ini belum tentu benar secara mutlak. Yang benar secara mutlak hanya Allah dan Rasulnya. Banyak sekali para ulama ataupun petinggi ilmu pengetahuan tentang Allah yang menjelaskan tentang Allah Muhammad ada. Saya pun menjelaskan karena hasil daripada apa pengetahuan dari saya tentang Allah, Muhammad dan Adam. Dan mudah-mudahan ini ada manfaat dan menambah wawasan kita ataupun sebagai referensi kita menyempurnakan pengetahuan kita. Nah, jadi Muhammad ini mengakui dirinya Tuhan. Aku adalah Tuhan, katanya. Tetapi Allah ini melihat keberadaan ciptaannya ini. Allah melihat keberadaan ciptaannya. Kemudian Allah menjawab, akulah Tuhan. Nah, Muhammad ini dia kaget, wahai saudaraku. Kenapa dia kaget? Suara dari mana? Kan dia belum tahu nih, masih dalam ruangan ini, masih dalam nurnya, masih dalam negerinya. Negeri Allah itu hanya Muhammad yang ada. Ini Muhammadnya. Nah, kemudian dijawab oleh Muhammad, apabila engkau Allah, carilah aku, kata Muhammad. Nah, lalu Allah menyatakan, itu kau Muhammad, itu adalah dirimu Muhammad, itu adalah kenyataan Muhammad. Adanya engkau itu karena aku, kata Allah. Nyatanya engkau karena aku yang menyatakanmu.
Jadi hakikat keberadaanmu karena aku yang menyatakan mewujudkan engkau. Sehingga Allah menyatakan lagi kepada Muhammad, apabila engkau Tuhan, carilah aku, kata Allah pada waktu itu. Sehingga Allah itu laisa kepada Muhammad, laisa kepada Muhammad Allah pada waktu itu. Sehingga kan ada hadis yang menjelaskan, yang artinya saya tidak tahu bunyinya seperti apa, tapi saya tahu artinya. Sesungguhnya aku sudah laisa di dalam dirimu, jangan lagi cari aku wahai Muhammad. Tetapi sadarlah bahwa aku ada di dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya diri Allah sangat dekat dan ada di dalam jiwa kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tetapi kita tidak melihat. Sesungguhnya Allah sangat dekat di dalam jiwamu, tetapi tiadalah kita melihat. Kemudian Allah sudah laisa di dalam Muhammad ini. Akhirnya di waktu itulah Muhammad ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, katanya Muhammad. Dan Allah bersaksi Muhammad utusannya. Karena pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Muhammad. Dinyatakan oleh Allah Muhammad. Tetapi yang perlu kita ketahui, Muhammad ini bukan wujud, bukan fisik, bukan pula cahaya. Ini tidak ada umpamanya juga ini. Tidak bisa kita tafsirkan dengan akal kita, pikiran kita tidak bisa. Dan ini bukan seperti ini sebenarnya. Supaya kita ini paham saja, mengambil paham tentang penjelasan ini. Ini secara manual saja. Nah, kemudian Muhammad menyaksikan Tuhannya, Allah, dan Allah menyaksikan Muhammad, maka terjadilah dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat inilah yang menyatakan langit dan bumi, semua itu dari kalimat ini. Haruslah kita mengakui Allah dan mengakui Muhammad ini. Kemudian Allah mengatakan, aku telah menganugerahkan kekuasaanku kepada dirimu wahai Muhammad. Kebesaranku dan kekuatanku aku telah mengutusmu wahai Muhammad. Maka pergunakanlah yang sebaik-baiknya apa yang telah kuanugerahkan kepada dirimu wahai Muhammad. Kemudian Muhammad itu meminta kepada Tuhan ya Allah agar kiranya diizinkan Muhammad mempergunakan kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, dan kekuatannya Allah. Akhirnya Allah mengatakan kepada Muhammad, aku telah izinkan engkau Muhammad, maka pergunakanlah kekuasaanku, kebesaranku, dan kekuatanku itu sebaik-baiknya. Karena kalau tidak ada izin dari Allah, tiada setitik jarak pun yang bisa bergerak, baik Muhammad siapapun itu tidak bisa. Itulah makna ayat itu, la tatahharaju illa jaratu biiznillah. Tiadalah setitik jarak yang bisa bergerak tanpa seizin dari Allah. Inilah yang memiliki segala sesuatu, zat, sifat, af'al, asma. Semuanya Allah inilah yang menguasai semuanya. Tetapi Allah bukanlah zat, bukanlah sifat, bukan af'al, bukan asma. Ingat baik-baik wahai saudaraku. Kemudian Muhammad ini setelah diizinkan oleh Allah, akhirnya Muhammad ini mengeluarkan nurnya. Nah,
inilah yang dimaksud dengan Nur Muhammad. Dia ini menurunkan nur. Nah, nah. Nah, kemudian Muhammad ini menurunkan nurnya. Inilah Nur Muhammad. Ini Nur Allah. Nur Allah. Kemudian ini Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ada yang namanya Adam, jasad ini. Adam ini adalah jasad kita, jasmani kita. Sehingga Adam ini adalah bapa dari segala jasad. Muhammad ini bapa dari segala ruh, karena hakikat ruh semua dari Muhammad ini. Hakikat dari segala jasad adalah Adam. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ada yang namanya lembaga Adam ini, jasadnya maksudnya. Kemudian dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa terciptalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Muhammad ini belum ada wujudnya, belum ada fisiknya. Akhirnya dirinya Muhammad mengeluarkan nur ini, maka Muhammad itu, Nabi Muhammad itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu hakikat keberadaan Nabi Muhammad. Setiap film saja selalu diberikan cahaya dia. Karena tidak dibiarkan oleh Allah yang memahami tentang hakikat ataupun sejatinya Muhammad, tidak dibiarkan oleh Allah. Kemudian Muhammad pada awalnya tak bermula ini disempurnakan kembali di sini dia. Nah, yang titik-titik ini adalah jasmani yang lain. Nih, titik-titik ini jasmani yang lain. Karena yang sempurna di dalam nurnya Muhammad ataupun di dalam alam semesta ini adalah Adam, adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menyempurnakan, menciptakan manusia dalam bentuk sebaik bentuk, dalam keadaan sempurna. Maka hendaklah seluruh alam ini sujud kepada Adam ini. Karena mutiara daripada alam ini adalah kita ini, diri kita ini. Karena Allah sempurnakan semua di dalam jasmani kita ini, Adam ini. Sehingga semua jasmani yang lain, malaikat kah, iblis kah, setan, semua sujud kepada Adam ini. Karena ada zat Muhammad, sifat Muhammad, af'al Muhammad, asma Muhammad. Disuruh sujudlah dia di dalam Adam ini. Tetapi Adam ini tetap Adam, tidak bisa jadi Muhammad. Karena di sini di dalam nur Allah ada yang namanya Muhammad, di dalam nur Muhammad ada yang namanya Adam. Tidak bisa dia itu masuk di dalam nur Allah, melainkan kalau dia memahami tentang semua itu. Nah, yang bisa masuk di dalam nur Allah hanya Nabi Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad telah disempurnakan memang oleh Allah, lahir batinnya manusia pilihan Allah, kita bilang.
sehingga dia itu bisa masuk di dalam negeri Allah. Di negeri Allah, negeri Muhammad. Nah, kita ini sampai di sini saja, di Nur Muhammad ini. Makanya kita nanti itu Adam kembali pada Muhammad, Muhammad kembali kepada Allah. Baru bunyi ayat qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un, yang semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Adam kembali kepada sifat Muhammad kembali kepada pemiliknya, pemilik tunggal ini. Inilah pemilik tunggal Allah. Tiada diri kita, tiada orang tua kita, istri kita, anak kita, melainkan ini yang memilikinya. Maka serahkanlah dia kepada Allah semuanya, itu lahir batin. Bersenantiasalah untuk belajar berserah diri kepada Allah. Kemudian kenapa saya menuliskan larangan? Ini larangan. Di dalam hadis itu menjelaskan tafakkaru fi hakillah wala tafakkaru fi jatillah. Tidak bisa kita memikirkan ini, hanya kita pikirkan tentang ciptaannya. Karena ini bukan nama, bukan zat, bukan sifat, bukan af'al, bukan pula asma. Ini hanya mengambil paham saja, contoh saja kita ini. Karena tidak ada seumpama dengan ini, dengan Allah. Tiada seumpama. Jangan engkau menghayal-hayalkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, tidak bisa kita ini, tidak usah dipikirkan di sini. Ini sudah larangan. Sempadan laisa namanya. Tidak bisa kita masuk di daerah ini karena sudah dilarang habis. Yang kita pikir, yang kita kaji di sini, Nur Allah, ada Muhammad, sehingga Muhammad mengeluarkan nurnya. Terciptalah dari Nur Muhammad ini semua jasmani-jasmani yang lain. Yang disempurnakan hanya Adam saja, hanya manusia yang disempurnakan Allah, sehingga seluruh malaikat, iblis kah, setan kah, semua disuruh sujudlah kepada Adam. Kenapa? Karena ada zat Muhammad, ada sifat Muhammad, af'al Muhammad, asma Muhammad. Nah, Muhammad ini daripada zat Allah, Muhammad ini daripada sifat Allah, Muhammad ini daripada af'al Allah, Muhammad ini daripada asma Allah. Karena Allah telah menciptakan semua ini, maka tajalilah, terciptalah yang namanya Muhammad. Maka Muhammad ini mengeluarkan nurnya, terciptalah ini angka 8. Nur Allah, Nur Allah, Nur Muhammad, terbentuklah angka 8. Nur Allah, Nur Muhammad, terbentuklah angka 8. Kalau kita perhatikan di dalam video-video yang orang bagikan, banyak sekali, wahai saudara, pada saat di rahim ibu setetes mani yang disembur itu berbentuk 8 ini, seperti persis 8. Nah, kalau ini kita dibagikan, kita ini mengkaji ini, apa sih 8 ini? Ini angka yang diakui, yang tertinggi dalam semua angka itu. Biar dibolak-balikan kaki di kepala, kepala di kaki, dia tetap 8. Ke atas, ke kiri, ke kanan, di depan, di belakang, dia tetap bentuk 8. Tidak sama seperti angka-angka yang lain. Angka yang lain dibolak-balikan menjadi berubah. Misalnya angka 3 dibalikan menjadi E misalnya. Nah, itu kan bisa berubah, tetapi 8 tidak bisa. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Muhammad, tidak bisa dipisahkan. Mau bagaimanapun ini, yang mengikat di antara Nur Allah dan Nur Muhammad adalah kalimat tunggal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah angka-angka yang tertinggi setiap angka. Kalau kita memahami angka ini, sangatlah berguna sekali angka 8. Nur Allah, Nur Muhammad. Di dalam Nur Allah ada Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ada Adam. Tetapi kita tidak pernah bisa menjadi Muhammad, dan Muhammad tidak pernah bisa menjadi Allah. Allah, Allah, Muhammad, Muhammad, Adam, Adam saja. Jadi Nabi Muhammad yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah, disempurnakan kembali oleh Allah. Karena pada waktu itu Muhammad ini belum ada jasmani ataupun wujudnya. Akhirnya dia sempurnakan kembali kepada Nabi yang bernama Muhammad. Maka terjadilah tiadalah Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengatakan Nabi sesudah Nabi Muhammad, ataupun hukum yang mengatakan Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu adalah Nabi penipu, pendusta, pembohong. Kau telah kafir jindik, wahai saudaraku, ingat itu. Karena hanya Nabi Muhammad sajalah yang disempurnakan oleh Allah, bukan Nabi yang lain. Tiada lagi Nabi sesudah Nabi. Ingat baik-baik itu. Jadi lebih dan kurangnya ya sampai segini saja saya bisa terangkan, karena ini tidak ada saya punya alat ini, hanya begini saja secara manual. Dan mudah-mudahan ini yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Nah, kita perhatikan baik-baik. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tiada setara, tiada sebanding. Dilarang, tidak bisa kita itu intervensi di dalam hak prerogatif Allah. Yang kita pikirkan adalah ciptaannya, adalah nur Allah. Di dalam nur Allah ada Muhammad. Karena Allah menciptakan Muhammad ini dari dirinya sendiri, dari nurnya sendiri maksudnya. Jadi diri Allah itu nur Allah ini. Sehingga terbentuklah Muhammad. Sehingga Muhammad ini mengeluarkan nurnya, terciptalah alam semesta. Nah, terciptalah alam semesta, terjadilah Adam. Ini Adam ini, kalau dia keluar dari bumi ini, dia tidak tahu bahwa negeri-negeri Allah itu sangat jauh di luarnya. Bagaikan kita di dalam rumah ini, ruangan di dalam rumah luas kita bilang, tetapi ketika kita keluar dari rumah, ternyata tidak bisa dijangkau bahwa ruangan itu sungguh-sungguh luar biasa luasnya. Makanya dia ini harus butuh mi'raj dia, supaya dia itu memahami, supaya dia itu paham. Karena tingkatannya negeri-negeri Muhammad, negeri-negeri Allah itu tidak bisa dijangkau. Karena dia tidak pernah bermi'raj, ya akhirnya dia itu di tempat saja dia. Begitu saja. Tetapi kalau dia sudah merasakan, melakoni, mengalami, maka hilanglah akal pikirannya, karena kuasanya Allah luar biasa, tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Maka secara sederhana, secara singkat, Adam kembali pada Muhammad, Muhammad kembali pada Allah. Maksudnya Adam ini kembali kepada sifat Muhammad, zat Muhammad, af'al Muhammad, asma Muhammad. Dan Muhammad kembali kepada yang punya zat, punya sifat, punya af'al, punya asma. Maka terjadilah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada pemilik tunggal seluruh jagat raya. Inilah pemiliknya, Allah. Tetapi ingat, Allah bukanlah nama, bukanlah zat, bukan sifat, bukan af'al, bukan asma. Ini hanya mengambil paham
mengambil contoh saja supaya kita memahami semua ini, saudaraku. Insya Allah di sini sudah dilarang. Yang diperbolehkan hanya kita memikirkan ciptaannya, sini saja. Jadi singkatnya saja, nur Allah, nur Muhammad. Di dalam nur Allah ada Muhammad, di dalam nur Muhammad ada Adam. Sehingga sempurnalah mereka ini, Allah, Muhammad, Adam. Kata orang 3 in 1, Allah, Muhammad, Adam. Allah, Muhammad, Adam tiada tercerai-berai, tiada terpisahkan, melainkan hanya satu saja adanya. Tidak bisa kita pisahkan antara Adam, Muhammad, dan Allah. Satu adanya, wahai saudaraku, ingat baik-baik. Satu saja adanya. Engkau, istrimu, anakmu, jangan kau pisahkan. Sebab hakikat daripada anakmu itu daripada zat daripada dirimu, sifat daripada dirimu. Suami dan istri, suami bagian daripada istri, istri bagian daripada suami. Sehingga antara hubungan suami istri terjadilah seorang anak. Dan anak itu jangan engkau pisahkan. Sesungguhnya anakmu adalah bagian daripadamu. Dirimu adalah bagian daripada anakmu, wahai saudaraku. Maka tiada berpisah cerai-berai antara 3 ini, melainkan satu adanya. Sehingga terjadi hubungan antara suami istri. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan subi wa ta'ib, dari subinya diri kita laki-laki dan dari subinya, dari dada wanita, terciptalah jasmani ataupun seorang anak kita. Nah, itulah paham, memahami, penjelasan demi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya ya mungkin ya seginilah saya bisa membagikan kepada saudaraku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kekurangan kelebihan saya. Jadi mudah-mudahan dalam video kali ini ada manfaatnya yang saya bagikan tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Jadi sekali lagi, janganlah kita mengakui diri kita ini Muhammad. Janganlah kita mengakui diri kita ini Allah. Adam tetap Adam, Muhammad tetap Muhammad, Allah tetap Allah. Itu poinnya, wahai saudara. Allah, Muhammad, Adam tidak bisa cerai-berai, tidak dapat terpisahkan, melainkan satu adanya, wahai saudara. Ibarat garam, ibarat air dan asinnya. Ada asinnya, ada airnya, ada garamnya. Antara garam, antara air dan asin itu hanya satu adanya. Air, garam, asin. Garam dari air, asin pun dari air. Jadi garam, asin, air. Jadi 3 dimensi ataupun 3 in 1, garam, air, dan asin itu satu adanya. Tidak bisa kita pisahkan antara garam dan air. Tidak bisa kita pisahkan antara garam dan asin, karena satu adanya. Nah, inilah maksud saya itu, supaya kita mengambil paham. Muhammad ada awalnya, tiada akhirnya. Adam ada awal, ada akhirnya. Maka dia ini harus kembali pada Muhammad. Nah, bagaimana Muhammad ini ada awal, tiada akhirnya? Tidak usah kita pikir juga. Yang penting kita itu sudah mengambil paham saja. Allah tiada awal, tiada akhirnya. Saya jelaskan sedikit. Kenapa Allah tiada awal, tiada akhirnya? Allah tidak mengenal waktu pada saat itu. Allah tidak mengenal tempat, mengenal ruang pada waktu itu. Sebab Allah itu tidak mengambil tempat, tidak mengambil ruang, tidak mengambil waktu. Makanya tiada awal, tiada akhirnya, tiada waktu dan tiada tempatnya.
Bagaimana? Hanya dia saja yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Muhammad ini ada awalnya, tiada awalnya, ada akhirnya. Lalu bagaimana? Nah itu pun tidak usah kita pikirkan, hanya saja kita mengambil paham saja. Baru kita bahas, kita ini ada awal. Awal muasalmu itu dari setetes mani menjadi darah, tulang, daging, hati, empedu, limpa, dan paru-paru. Sehingga telah terjadi api, angin, air, tanah, terjadilah jasmani dari setetes. Asal muasalmu itu dari setetes mani. Mani itu dari orang tuamu, maka taatlah kepada orang tuamu. Karena asal muasalmu itu dari orang tuamu. Ridhonya orang tuamu itu adalah ridhonya Allah. Kenapa Rasulullah itu memerintahkan kita ini untuk taat kepada orang tua, wa ta'ana wa sami'na, supaya kita ini tahu asal muasal diri kita ini dari orang tua kita. Guru pertama dalam kehidupan kita itu adalah orang tua kita, wahai saudara, yang membesarkan kita, yang melatih diri kita ini, yang mendidik, membimbing kita itu orang tua. Taatlah kepada orang tua. Kalau engkau tidak taat, tiada kamu dapat rahasia Allah, tiada kamu dapat kesenangan, kenikmatan dalam kehidupanmu. Sehingga setelah terjadinya kita ini, kita ada awalnya, ada akhirnya nanti. Akhirnya kita itu kembali kepada zat Muhammad, sifat Muhammad, af'al Muhammad, asma Muhammad. Lalu bagaimana seterusnya? Cukup saja di situ. Kalau kita sudah mengenal yang namanya Muhammad ini, insya Allah kita selamat. Apa makna dibalik Muhammadiyah? Makna dibalik Ahmadiyah? Muhammad itu adalah dia, dia itu adalah Muhammad. Ahmad itu adalah dia, dia itulah Ahmad. Jangan cari lagi dia itulah Muhammad, dia itulah Ahmad. Ahmad itu adalah dia, dia itu adalah Ahmad. Muhammad itu adalah dia itulah adalah Muhammad. Jangan cari lagi dia, tetapi sadarlah bahwa dia sudah sedia adanya di dalam jasadmu ini, wahai saudara. Adam namanya, Abul Basar. Ana Abul Arwah wa Adamu Abul Basar. Bapa dari segala ruh itu adalah dari Muhammad. Bapa dari segala jasad itu adalah Adam ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana Abul Arwah wa Adamu Abul Basar. Karena setiap sabdanya Rasulullah itu hakikatnya dari Muhammad ini. Dia sudah tahu sebelum terjadi. Dia sudah tahu apa kejadian dunia walaupun dia menguasai. Karena di dalam negeri Allah, nurnya Allah, Muhammad saja yang menguasai. Dan di dalam ini Nabi Muhammad sama Muhammad itu tidak bisa terpisah juga, melainkan satu juga dia. Tapi perbedaannya pada waktu awal, Muhammad ini belum ada wujudnya, belum ada fisiknya. Akhirnya nanti itu disempurnakan kepada Nabi yang bernama Muhammad, yang ada jasmaninya. Tetapi walaupun ada jasmaninya, ada jasadnya, tidak ada manusia yang satu pun yang tahu hakikat ataupun sejatinya Nabi Muhammad ini. Karena Allah telah membungkusnya, tidak dibiarkan oleh Allah ini. Allah telah membungkusnya ini. Tidak ada yang paham ini sebenarnya. Tidak ada. Itu menurut saya itu tidak ada yang tahu hakikat ataupun sejatinya Nabi Muhammad ini. Sebab Nabi ini guru besar bagi kita, Rabbita Mursyid itu, dunia wal akhirat. Tidak ada yang tahu.
tetapi kita hanya memahami, mentafsirkan, merenungkan. Mudah-mudahan dengan arahan dari saya ada manfaatnya, wahai saudara. Inilah yang saya dapat ketika saya mi'raj. Inilah hasil daripada ilmiah saya. Saya tidak tahu dari orang lain. Ini hakikat yang saya dapat di dalam pengetahuan tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Barangkali sampai di sini saja dulu video singkat dari saya ataupun penjelasan sederhana dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya bagi kita semua, wahai saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wal malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.